Karena sudah emosi, Abdul langsung mendobrak pintu itu dan Abdul melihat istrinya bersama pria lain, yaitu Agus. Sontak mereka berdua ini langsung kaget melihat Abdul yang datang tiba-tiba. Lalu mereka berdua ini berusaha untuk melarikan diri. Karena sudah terlanjur emosi, Abdul ini tanpa berpikir panjang langsung membacok istrinya secara brutal dengan sajam. Lalu selingkuhannya berlari ke arah kamar mandi. Kemudian Abdul mengejarnya dan langsung membabi buta pria itu. Setelah membacok Agus, lalu Abdul kembali lagi ke istrinya dan membacoknya lagi. Halo guys, kembali lagi bersama saya di Angka Dunia. Hari ini kita kembali lagi membahas kisah-kisah nyata yang pernah terjadi di dunia. Pada tanggal 22 April 2025, terjadi peristiwa pembunuhan yang menggegerkan warga di Kelurahan Melaja, Bangkalan yang dialami oleh seorang wanita dan pria. Korban merupakan istri dari pelaku, sementara korban satunya selingkuhan dari istri pelaku. Pelaku membabi buta korban dengan menggunakan sajam. Hal ini ia lakukan karena pelaku merasa murka telah dihianati oleh istrinya sendiri. Oke, seperti apa cerita selengkapnya tentang kasus satu ini? Langsung saja kita bahas di video kali ini. Eka Fatmawati Dewi berusia 46 tahun yang merupakan istri dari Abdul Razak yang berusia 45 tahun. Mereka berdua ini sudah menjalani hubungan rumah tangga selama 25 tahun. Dan dalam pernikahannya, mereka berdua ini dikaruniai 2 orang anak. Pernikahan mereka berdua ini awalnya baik-baik saja, tetapi 1 tahun belakangan ini, sikap dari Eka mulai berubah. Dan mereka berdua ini sering cekcok pada saat itu. Pada tanggal 22 April 2025, Abdul ditangkap oleh polisi karena ia telah melakukan tindakan kriminal pada saat itu juga. Ia dengan kejam membunuh istri beserta selingkuhannya yang bernama Agus Arifin berusia 36 tahun. Ternyata perselingkuhan Eka dengan Agus sudah berlangsung 1 tahun lamanya. Ternyata perubahan sikap dari Eka sebenarnya sudah Abdul rasakan semenjak 1 tahun belakangan ini. Tetapi Abdul tidak memiliki pikiran bahwa Eka menyimpan laki-laki lain. Berdasarkan pengakuan dari pelaku, sebenarnya Abdul ini sudah mendapatkan kabar bahwa istrinya berselingkuh. Bahkan banyak dari teman-teman Abdul sudah memperingati Abdul bahwa istrinya berselingkuh. Tetapi di sini Abdul tidak percaya dengan berita-berita yang negatif tentang istrinya. Karena Abdul ini percaya bahwa istrinya itu setia dengan dirinya untuk mempertahankan rumah tangganya yang sudah berjalan selama 25 tahun. Selama 1 tahun terakhir, Abdul tetap teguh dengan kepercayaan terhadap istrinya. Selama itu pula, ia pun masih berupaya untuk tidak menggubris informasi negatif tentang istrinya. Namun keyakinan Abdul mulai goyah ketika ia mendapatkan telepon dari temannya dan menanyakan hubungan Abdul dengan istrinya kenapa. Halo Dul, kamu kenapa? Bagaimana hubungan kamu dengan istrimu? Hubungan kita baik-baik saja, jawab Abdul. Kamu jangan begitu, istrimu ini dibonceng orang lain, kata temannya. Lalu si Abdul menjawab, siapa dia? Saya tidak tahu laki-lakinya. Yang jelas dia pakai motor gede larinya ke arah barat, jawab temannya. Setelah mendengarkan perkataan temannya itu, Abdul ini langsung pulang untuk memastikan istrinya. Sesampai di rumahnya, Abdul tidak menemukan istrinya berada di rumah. Lalu Abdul menanyakan keberadaan istrinya kepada anaknya. Nak, ibu di mana ya? Tadi si ibu bilang beli air pak, kata anaknya. Nah di sini Abdul sudah mulai curiga. Masa beli air dari tadi belum pulang-pulang? Lalu Abdul langsung menelpon istrinya. Halo, kamu lagi di mana? Lagi tidur mas, kata istrinya. Tidur di mana? Uang saya ada di rumah, tanya Abdul. Lalu istrinya mematikan telepon tersebut. Lalu Abdul meminta tolong ke temannya untuk menelponkan laki-laki itu pakai nomor temannya itu. Tujuannya agar istri dan selingkuhannya itu tidak mengetahuinya. Setelah ditelepon oleh temannya, ternyata yang angkat istrinya Abdul sendiri. Nah, disinilah Abdul mulai marah. Dan isi dari percakapan telepon tersebut. Halo, ini dengan Agus. Iya, tapi Agus sedang tidur, jawab istrinya Abdul. Terus ini posisinya di mana? Tanya temannya Abdul. Di Surabaya. Daerah mana? Saya kurang tahu kalau daerah Surabaya. Setelah mendengarkan hasil telepon tersebut,
Agus ini langsung minjam mobil temannya untuk nyamperin istrinya. Tetapi si Abdul tidak langsung ke Surabaya. Dia nunggu di salah satu tempat karena dia yakin pasti istrinya pulang. Karena setiap istrinya izin keluar, paling lama selama 2 jam. Abdul sudah berjam-jam menunggu istrinya di jalan, dari malam sampai jam 8 pagi. Tetapi istrinya tidak pulang-pulang. Pada saat itu, Abdul ini menyerah, lalu ia pulang ke rumah. Sesampai di rumahnya, terbesit dalam pikirannya Abdul bahwa Abdul ini pernah mengantarkan istrinya 10 hari yang lalu untuk ngambil paket COD. Pada saat itu, Agus disuruh menunggu agak jauh dari kos itu. Lalu istrinya berjalan kaki ke arah kos itu untuk ngambil barang COD. Agus melihatnya dari kaca spion motor. Ternyata yang memberikan bingkisan itu merupakan seorang laki-laki. Nah, disinilah Agus menanyakan laki-laki itu ke istrinya, tetapi mereka berdua ini malah ribut. Setelah ingat dengan kejadian itu, Abdul langsung bergegas ke tempat itu menggunakan mobil yang ia pinjam. Sesampai di lokasi, Abdul ini melihat motor yang sama persis yang diceritakan oleh temannya itu melalui telepon. Lalu Abdul mengetok pintu kos itu dengan sopan, tetapi tidak ada jawaban. Karena Abdul mendengarkan ada suara bisikan di kos itu, lalu Abdul mengetuk pintu itu lagi, dan masih sama, tidak ada jawaban. Karena sudah emosi, Abdul langsung mendobrak pintu itu dan Abdul melihat istrinya bersama pria lain, yaitu Agus. Sontak mereka berdua ini langsung kaget melihat Abdul yang datang tiba-tiba. Lalu mereka berdua ini berusaha untuk melarikan diri karena sudah terlanjur emosi. Abdul ini tanpa berpikir panjang langsung membacok istrinya secara brutal dengan satjam. Lalu selingkuhannya berlari ke arah kamar mandi. Kemudian Abdul mengejarnya dan langsung membabi buta pria itu. Setelah membacok Agus, lalu Abdul kembali lagi ke istrinya dan membacoknya lagi. Setelah itu balik lagi ke Agus dan membacoknya lagi sampai tewas. Namun ketika balik ke tubuh istrinya yang sudah terkapar tetapi masih bernafas dan hendak ingin membacoknya lagi, Abdul tidak tega karena teringat anak-anaknya. Setelah itu pelaku langsung pergi dari TKP dan mengendarai mobil yang dipinjamnya. Berdasarkan keterangan dari ketua RT setempat, yaitu Ahmad Q. Sairi, mengungkapkan sebelum kedua korban ini ditemukan, warga setempat sudah mendengarkan suara gaduh dari dalam kamar kos tersebut. Bahkan ada yang sempat melihat bahwa Abdul ini masuk ke dalam kos itu menggunakan celurit. Tetapi di sini, ketua RT setempat tidak mengenal dua korban tersebut karena mereka selama ini belum pernah melaporkan domisili. Warga setempat mengira bahwa mereka berdua ini merupakan pasangan suami istri. Karena sebelum menyewa kamar kos itu, ternyata Eka mengaku ke pemilik akan tinggal bersama suaminya dan ia ini memberikan akte pernikahannya dengan Abdul, yaitu suaminya sendiri. Sehingga hal ini membuat pemilik kos percaya dan kos itu disewa atas nama Eka sendiri. Tetapi kenyataannya Eka ini tinggal di sana bukan bersama Abdul, melainkan dengan Agus yang merupakan selingkuhannya. Hal ini diketahui setelah kejadian ini. Setelah mendengarkan suara cekcok di dalam kos itu, warga langsung melihat ke dalam kos dan setiba di dalam kos warga sudah melihat dua korban bersimpah cairan merah. Pada saat itu Agus sudah tidak bernyawa lagi, sedangkan Eka dalam keadaan kritis. Lalu warga di sana melaporkan kejadian itu ke pihak berwajib dan memberikan keterangan. Lalu korban dibawa ke rumah sakit dan setiba di rumah sakit Eka dinyatakan meninggal dunia. Lalu pihak polisi langsung mencari pelaku berdasarkan keterangan dari beberapa warga setempat. Polisi pun berhasil menangkap Abdul di Jalan Raya Melajah beberapa saat setelah kejadian. Dan polisi mengamankan beberapa barang bukti berupa sebilah celurit yang masih berumuran darah. Setelah menangkapnya, polisi langsung meminta keterangan kronologi dari pelaku. Lalu pelaku menceritakan semuanya. Sampai-sampai pelaku mengungkap bahwa kedua korban ini merupakan pemakai narkoboy. Ternyata perkataan dari Abdul terbukti. Saat olah TKP, polisi menemukan sabu-sabu seberat 9 gram beserta pipet untuk isap sabu-sabu. Atas perbuatannya, Abdul ini dijerat dengan pasal 338 KUHP dan atau 351 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Oke guys, mungkin video ini sampai di sini dulu. Apabila kalian menyukai video-video seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman kalian. Dan beritahu kami di kolom komentar, bagaimana tanggapan kalian setelah mendengarkan kasus satu ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya di mana kita akan membahas kisah-kisah nyata yang pernah terjadi di dunia. Dan terima kasih sudah menonton video ini.